Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala di dalam penulis berkata dalam kitab beliau Al-Qaidul Hisan, di mana kita sudah sampai pada kaidah ke-41. Yurshidullahu ibadahu fi kitabihi min jihatil amali ila qasri nazarihim ila al-halatil hadirah allati hum fiha. Wa min jihatit targhib wa min jihatit targhib fihi wa tarhib min diddihi ila ma yatarattabu 'alaiha min al-masalih wa min jihatin ni'am ila an-nazari ila diddiha. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada para hambanya di Al-Qur'an dari segi amalan, yaitu mengisyaratkan untuk membatasi pandangan para hambanya, pandangan kita. Hendaknya kita membatasi pandangan kita pada kondisi yang sekarang yang kita sedang berada di kondisi tersebut. Berada di waktu tersebut. Sedangkan dari sisi tarhib dan tarhib, dari sisi motivasi untuk melakukan amalan tersebut, atau dari sisi peringatan terhadap lawan dari amalan tersebut, maka hendaknya kita melihat pada ma yatarattabu 'alaiha minal masalih. Melihat pada konsekuensi apa yang dimiliki dari amalan tersebut, apa yang menjadi konsekuensi, yakni maslahat-maslahat yang menjadi konsekuensi dari amalan tersebut. Wa min jihatin ni'am, sedangkan dari sisi nikmat, maka ilan nazar ila diddiha. Dari sisi nikmat, maka kita Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita agar kita itu membatasi pandangan kita pada lawan dari nikmat, yakni bagaimana kalau kehilangan nikmat, atau bagaimana kalau mendapatkan musibah dan seterusnya. Ini supaya kita bersyukur kita diberikan nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Wa hadhil qa'idatul jalilatu dalla 'alaiha al-Qur'an fi ayatin adidah. Kaidah yang sangat mulia ini telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an di beberapa ayat. Wa hiya min a'zami ma yadullu 'ala hikmatillah, dan ini adalah di antara kaidah yang mulia ini adalah di antara kaidah yang paling agung yang menunjukkan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zami ma yarqal 'amilina ila khairi dini wa ila khairin dini wa dunyawi. Dan termasuk kaidah yang paling agung, yang paling besar untuk membuat orang-orang yang beramal soleh itu bisa menuju kepada kebaikan agama dan kebaikan duniawi. Fa innal amila idza kana mushtaghilan bi amalihi alladhi huwa wazifatu waqtihi. Maka ketika seseorang yang beramal, ketika dia menyibukkan dirinya dengan amalan yang saat itu merupakan kewajiban dia, memang itulah amalan yang saat ini dia hendak atau harus lakukan, begitu ya. Dia sibukkan dengan amalan yang memang dia wajib untuk dia lakukan saat ini. Fa inna qasra fikrihi wa zahirihi wa batinihi fa in qasara fikrahu wa zahirahu wa batinahu alaihi najaha wa tamma bihasabi halihi. Dan kalau dia membatasi pikirannya kemudian zahirnya dan batinnya kepada amalan yang memang kewajibannya saat ini tersebut, najaha, dia akan sukses, wa tamma, dan akan sempurna bihasabi halihi, sesuai dengan kondisinya. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya. Wa in nazara wa tashawwaqat nafsuhu ila a'malin ukhra. Lam yahni waqtuha ba'da faturat azimatuhu wa hallat himmatuhu wa sara nazaruhu ila al-a'mal al-ukhra yanqusu min itqani amalihi al-hadir
wa jam'il himmati alaih. Maka ketika wa in nazara, kalau dia melihat kepada amalan yang lain, dia wajib untuk melakukan amalan yang ini, yang sekarang ini, tetapi dia malah ya sangat ingin atau sudah terburu-buru untuk melihat amalan yang lain. Wa tashawwaqat nafsuhu ila a'malin ukhra, ya jiwanya sangat ingin melakukan amalan yang lain tersebut yang waktunya belum datang untuk mengerjakan amalan tersebut, ya lam yahni waktuha ba'd, yakni belum sampai waktunya. Ini satu frase ya, afwan tadi sepertinya ana gabung ba'da faturat. Enggak, ini lam yahni waktuha ba'd, yakni waktunya belum sampai. Faturat azimatuhu, maka ya tekadnya akan menjadi lemah. Wan halat himmatuhu, himmahnya akan menjadi ya tercerai-berai. Wasara nadhruhu ilal a'malil ukhra. Wasara nadhruhu ilal a'malil ukhra yanqusu min itqani amalihil hadir wa jam'il himmati alaih. Sehingga pandangannya kepada ya amalan yang lain tersebut, angan-angannya kepada amalan yang lain tersebut, maka itu akan membuat dia mengerjakan amalan yang sekarang itu tidak benar, tidak beres, ya, dan tidak lagi memiliki himmah yang besar seperti sebelumnya. Thumma idza ja'at wazifatul amalil akhar ja'ahu wa qad dha'ufat himmatuhu. Sehingga ketika amalan yang sekarang dia sudah lemah, himmahnya sudah lemah, kemudian ketika sudah sampai amalan yang kedua tersebut, maka himmahnya sudah terlanjur lemah. Wa qalla nasyatuhu, ya semangatnya sudah mulai sedikit. Wa rubbama kana tsani mutawaqqifan 'alal awwal fi husulihi aw takmili. Dan bisa jadi amalan yang kedua tersebut bergantung pada amalan yang pertama, ya, untuk bisa mencapainya atau untuk bisa menyempurnakannya. Fayufawwitul awwal watsani. Sehingga apa yang terjadi? Dia menyia-nyiakan amalan yang pertama dan kedua. Bikhilafi man jama'a qalbahu wa qalibahu, ya. Ini berbeda dengan orang yang menggabungkan hatinya dengan fisiknya. Wasara akbaru hammihi al-qiyama bi'amalihi alladhi huwa wazifatu waqti. Dan ya ketika dia menjadikan himmahnya tersebut, himmah terbesarnya adalah melakukan amalan yang saat ini memang merupakan kewajiban dia untuk dia lakukan. Fa innahu idza jaa al-amalu tsani fa idza huwa qad ista'adda lahu biquwwatin wa nashat. Dan yakni ketika dia himmahnya fokus ke amalan yang sekarang, dia kerjakan dengan beres, maka ketika sampai datang amalan yang kedua tersebut, ketika sudah waktunya untuk mengerjakan amalan yang kedua tersebut, fa idza huwa qad ista'adda lahu, ya, maka saat itu dia sudah siap melakukan amalan yang kedua tersebut biquwwatin wa nashat. Dia siap dengan ya kekuatan badan, kekuatan hati, dan nashat dan semangatnya. Wa talaqahu bisyauqin, dan dia akan ya bisa mendapati dia mengerjakan amalan yang kedua tersebut dengan nikmat. Wa sara qiyamuhu bil awwal ma'unatan ala qiyamihi bitsani. Maka ketika dia mengerjakan amalan yang pertama, ini akan membantu dia untuk mengerjakan amalan yang kedua tersebut. Ya, maka ini menunjukkan bahwa kita harus ya step by step, kita harus sedikit demi sedikit melakukan fokus pada amalan yang memang wajib untuk kita lakukan sekarang. Adapun amalan-amalan yang berikutnya, walaupun itu masya Allah begitu ya, akan kita sangat menginginkan amalan yang kedua tersebut, sangat sangat ingin sekali untuk bisa mengerjakan amalan kedua tersebut, maka ya itu nanti saja dulu. Contohnya misalkan ya kita sebagai penuntut ilmu, ya tujuan kita sekarang, kewajiban kita sekarang adalah menuntut ilmu syar'i. Maka jangan kemudian ya mengarahkan pandangan kepada amalan yang kedua. Itu apa? Mengajar dan berfatwa. Jadi harus fokus dulu pada apa yang kita kerjakan sekarang, yaitu apa? Belajar ilmu syar'i. Adapun mengajar dan berfatwa, walaupun itu masya Allah kita sangat ingin melakukan amalan itu, ya gimana caranya nanti jadi pengajar, masya Allah,
ya, berdakwah, apalagi berfatwa dan menebarkan manfaat kepada banyak orang, masya Allah gitu ya. Jadi misalkan tidak ada niatan yang buruk gitu ya, benar-benar niatannya baik, yakni anak ingin berdakwah, anak ingin ngajar, menebarkan kebaikan, menebarkan manfaat, menebarkan sunnah. Ini udah kayak moto ya, masya Allah. Jadi ketika kemudian dia sangat ya termotivasi untuk melakukan amalan yang kedua ini, tetapi ini belum saatnya untuk dia lakukan. Bukan saatnya untuk dia lakukan sekarang. Saatnya untuk yang dia lakukan sekarang, yang wajib dia lakukan sekarang adalah apa? Adalah ya menuntut ilmu syar'i. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini, kalau misalkan dia kewajibannya sekarang menuntut ilmu syar'i, kemudian dia mengarahkan pandangannya sudah ingin sekali mengajar, berdakwah, berfatwa dan seterusnya, maka nanti ya dia tidak akan beres mengerjakan amalan yang sekarang. Dia tidak beres mengerjakan amalan yang sekarang, sehingga apa? Sehingga justru makin berat untuk mengerjakan amalan yang kedua. Kenapa? Amalan yang kedua ini sangat bergantung pada amalan yang pertama. Ilmu yang bisa kita sebarkan untuk mengajar ya ketika kita mengajar, ilmu yang bisa kita sebarkan ketika kita berdakwah, dan ilmu yang bisa kita sebarkan ketika kita berfatwa, itu sangat bergantung pada apakah selama ini kita menuntut ilmu syar'i dengan baik dan dengan benar dan dengan semangat, begitu kan? Kalau kita tidak melakukan amalan yang pertama ini dengan baik, ya semangat sih semangat, tapi semangatnya bukan ke amalan yang pertama, tapi amalan yang kedua ini, mengajar, berdakwah dan berfatwa. Maka akhirnya ilmu dia tidak bisa dapatkan dengan baik, ilmunya masih setengah-setengah, ya kemudian dia sudah memberanikan diri membuka majelis misalkan, atau memberanikan diri berfatwa dan seterusnya. Maka yang ini nggak dapat, yang itu nggak dapat, sama-sama tidak dapat. Inilah kalau serba mentah semuanya. Akan tapi yang harus dia lakukan adalah jangan dulu fokus, jangan dulu lihat yang ini. Fokus yang sekarang begitu ya. Fokus belajar ilmu syar'i. Fokus belajar ilmu syar'i ya dengan baik, dengan semangat, baru kemudian masalah nanti ngajar. Masalah nanti kita jadi pengajar, masalah kita nanti jadi dai, masalah nanti kita jadi mufti, jadi mustahid dan seterusnya. Itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan bagi kita kalau kita melakukan satu amalan soleh akan terbuka amalan-amalan soleh yang lain. Ya, maka ketika kita menuntut ilmu syar'i, maka itu akan memudahkan kita untuk yakni melakukan amalan-amalan soleh setelahnya, yaitu apa? Yaitu mengajar, berdakwah dan berfatwa dan beristihad. Maka itu diantara ya contoh penerapan dari kaidah ini. Wa min hadza qauluhu ta'ala musarrihan bihadzal ma'na. Di antara yang termasuk dalam kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang makna kaidah ini. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah au ashadda khasyah. Alam tara ilal ladzina qila lahum, apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian, jangan berperang, wa aqimus shalah, akan tapi yang kalian harus lakukan sekarang adalah tegakkanlah salat, wa atuz zakat, dan bayarkanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, nah kemudian ketika diwajibkan kepada mereka untuk berperang, idza fariqum minhum yakhshawnan nas, maka sebagian dari mereka kemudian takut kepada manusia. Khasyatillah au asadda khasyah. Takut seperti takut kepada Allah atau malah lebih takut lagi. Yakni sekarang waktunya untuk beribadah, mengerjakan sholat,
membayar zakat, ya, amalan-amalan ibadah yang lain yang diwajibkan. Adapun masalah jihad, masalah qital, ini bukan waktunya. Ini bukan waktunya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahanlah tangan-tangan kalian. Jangan berjihad, jangan berqital, akan tapi fokuslah pada melakukan amalan-amalan, bahkan amalan-amalan fardu ain yang disebutkan di sini. Salat, zakat, begitu ya. Kemudian ketika sudah waktunya untuk jihad, ketika sudah waktunya untuk qital, orang-orang yang tadi awalnya semangat sekali bicara jihad, bicara qital, ayo kita jihad, ayo kita qital dan seterusnya. Maka ketika sudah waktunya untuk berjihad yang sebenarnya, qital yang sebenarnya, perang yang sebenarnya, maka justru malah mereka takut. Ya, justru mereka malah takut. Dan inilah kondisi orang-orang yang menyimpang. Ini ayat ini menceritakan, ya, menceritakan orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW dan orang-orang di zaman ini yang menyimpang. Bicara jihad, bicara qital, ya, ini orang-orang teroris menggunakan nama jihad sebagai, ya, alat untuk menarik minat orang-orang, terutama para pemuda yang tidak memiliki ilmu syar'i. Sehingga apa? Sehingga, ya, yang dilakukan adalah mereka itu ayo kita jihad, ayo kita qital dan seterusnya, memprovokasi, ayo kita lakukan pemberontakan atau revolusi dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka sibuk melakukan amalan-amalan, ketika mereka justru sibuk berbicara jihad, berbicara qital, ya, kewajiban-kewajiban mereka yang harus mereka lakukan sekarang seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa Ramadan, seperti haji, seperti menuntut ilmu syar'i, mereka tidak melakukannya, ya, mereka tidak melakukannya. Orang-orang yang semacam ini, ya, model-model yang kayak seperti ini dijelaskan di ayat ini. Nanti ketika jihad yang syar'i itu betulan datang, ketika waktunya sudah datang, waktunya yang betulan untuk jihad syar'i, yang betulan, jihad yang betulan, begitu ya, maka justru mereka akan takut, justru mereka akan lari dan seterusnya. Kenapa seperti ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Jawabannya gampang. Kenapa? Karena, ya, dari awal mereka itu tidak melaksanakan, tujuan mereka itu bukan melaksanakan imtithalu awamirillah. Tujuan dari mereka awalnya memang bukan untuk, ya, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu yang pertama mereka harusnya sholat, zakat, ya, menuntut ilmu syar'i. Kalau memang mereka itu beriman kepada Allah, menaati perintah Allah. Tetapi dari awal mereka, ya, ada tujuan lain. Mereka mengesampingkan perintah Allah ini, sholat, zakat, atau bahkan tadi menuntut ilmu syar'i, padahal itu, ya, wajib bagi mereka. Kalau mereka jahil, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Ya, maka wajib untuk mengangkat kejahilan. Ketika kita jahil, apa hukumnya? Ketika kita jahil, apa hukumnya mengangkat kejahilan? Wajib. Dari mana wajib? Fas'alu, ya, kata perintah. Maka di sini kita lihat, karena mereka dari awal memang tidak ada tujuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menaati perintah Allah, maka ya sudah, di waktu yang pertama dan di waktu yang kedua mereka tidak akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fanzur kaifa haluhumul ula wa amniyatuhum wa hum ma'muruna bikaffil aidi. Lihatlah bagaimana kondisi mereka yang pertama, di waktu yang pertama, di mana mereka diperintahkan. Ini bahkan diperintahkan untuk kufu aidiakum. Tahanlah tangan-tangan kalian. Yakni ini bukan waktunya jihad syar'i. Jihad syar'i itu ada syarat-syaratnya. Sebagaimana ibadah yang lain, jihad syar'i itu adalah ibadah. Ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya sebagaimana ibadah. Maka kalau syarat-syaratnya belum terpenuhi, maka kufu aidiakum. Kalau syarat-syarat untuk jihad syar'i itu belum terpenuhi, maka kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian.
Nah, yang terjadi kan adalah, yang terjadi apa? Sebagian orang cara-cara tidak terpenuhi, akan tapi semangat mereka kedahulukan daripada ilmu, sehingga mereka mengobar-ngobarkan, ayo kita berperang, ayo kita berjihad, ayo kita lawan dan seterusnya. Ya, ini yang dibahas di ayat ini. Ya, mereka itu diperintahkan untuk ya menahan tangan-tangan mereka. Diperintahkan gimana? Diperintahkan yaitu dengan cara syaratnya belum terpenuhi. Kalau syarat belum terpenuhi berarti kita diperintahkan untuk tidak melakukan amalan itu. Tidak boleh kita melakukan amalan itu. Falamma ja'al amalu tsani da'fu kullad da'fi anhu. Maka ketika datang waktunya amalan yang kedua, yakni dalam konteks ini, ketika datang waktunya sudah memang merupakan jihad syar'i. Memang sudah waktunya untuk jihad syar'i. Syarat-syaratnya terpenuhi. Di antaranya bersama ulil amri. Kemudian ya banyak sekali beberapa, ya ini ada beberapa syaratnya dibahas di kitab fikih. Maka kita lihat justru mereka akan paling lari paling duluan dari medan jihad syar'i tersebut. Dha'fu kulla dha'fi anhu. Maka mereka akan kemudian melemah dengan sebenar-benar lemah. Wa nadhiru hadza ma'ataballahu bihi ahla Uhudin fi qawlihi. Dan yang semisal dengan ini adalah ketika Allah mencela orang-orang yakni yang berpartisipasi di perang Uhud, yaitu di firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Ya, sebelumnya kalian itu mengharapkan mati, ya, akan tetapi sekarang antum tanzurun. Tapi sekarang kalian itu melihat sekarang kematian tersebut. Melihat yakni sekarang sudah saatnya untuk berjihad. Maka mana sekarang buktinya? Dari kemarin-kemarin ya sangat menginginkan kematian, sangat menginginkan ya peperangan dan seterusnya. Setelah peperangan itu berkobar ya beneran, maka kemanakah mereka? Kemanakah kalian? Waqad kashafa hadzal ma'na kullal kasfi qauluhu ta'ala. Dan telah ya menjelaskan makna ini dengan sebenar-benar penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya kami wajibkan kepada kalian untuk membunuh, perintah untuk membunuh ya kalian sendiri, aw yakhruju min diyarikum, atau keluarlah dari negeri kalian, ma fa'aluhu illa qalilun minhum, mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit saja dari mereka. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan seandainya mereka itu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, maka itu akan menjadi kebaikan bagi mereka dan wa ashadda tathbita, dan akan menjadi sesuatu yang lebih menguatkan keimanan mereka. Ya, maka jadi di sini kita lihat ketika belum waktunya untuk berjihad, belum waktunya untuk ya melakukan amalan yang kedua gitu ya secara umum. Tidak hanya jihad ini, kaidah ini ya, akan tapi ini contohnya saja ayat-ayat yang berbicara tentang kaidah ini ya. Jadi ketika kita berbicara tentang amalan yang kedua, sangat ingin melakukan amalan yang kedua tersebut, padahal itu bukan kewajiban kita sekarang, dan kita melalaikan amalan yang pertama yang wajib bagi kita sekarang, maka ini kita akan tidak bisa mengerjakan kedua-duanya amalan ini dengan baik. Seperti orang-orang yang disebutkan di ayat ini. Ketika saat sekarang dilarang untuk berjihad, karena syarat-syaratnya belum terpenuhi. Kalau antum sembarangan berjihad, maka bukan mati syahid, tapi mati sangit. Gitu ya, syaratnya belum terpenuhi, tidak teranggap ibadah, begitu kan? Maka kalau mereka kemudian yakni sangat ingin ayo kita berjihad dan seterusnya, maka kemudian ya setelah itu mereka melalaikan apa yang diwajibkan kepada mereka saat ini, ya mereka pemikirannya adalah gimana memikirkan strategi dan bagaimana provokasi dan seterusnya. Tidak melakukan amalan-amalan yang diwajibkan kepada mereka. Tidak menuntut ilmu.
Maka nanti sekarang mereka tidak bisa tidak mengerjakan amalan yang pertama dengan baik, nanti ketika waktunya amalan yang kedua datang, mereka tidak akan mengerjakan amalan yang kedua tersebut juga, gitu ya. Lianna fihi takmilan lil amil awal, karena amalan yang kedua itu melengkapi amalan yang pertama. Ya, itulah mengapa disebutkan di sini ya itu akan menguatkan keimanan mereka. Ya, ketika fokus pada amalan yang pertama, kemudian nanti ketika datang amalan yang kedua, dia kerjakan amalan yang kedua tersebut, maka dia akan bisa melakukannya dengan baik dan ini menguatkan keimanan dia. Dan tentunya ini adalah amalan soleh, mengerjakan amalan soleh, ya akan meningkatkan iman. Ya, al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, lianna fihi takmilan lil amalil awal wa tathbitan min Allah. Karena ini adalah menyempurnakan amalan yang pertama dan menguatkan keimanannya. Ya, Allah yang menguatkan keimanannya. Wa tamarrunan 'alal amali tsani, dan sebagai latihan terhadap amalan yang kedua, latihan untuk melakukan amalan yang kedua. Ya, kalau misalkan amalan yang pertama itu tidak dilakukan dengan baik. Contohnya tadi ya, diperintahkan oleh Allah untuk jangan berperang, tapi sholat dan zakat. Nah, kalau sholat dan zakat saja, fardu ain saja, mereka tidak mau lakukan dengan baik, maka apalagi sesuatu yang bukan yang bukan termasuk rukun Islam, ya walaupun itu sama-sama wajib, tapi bukan termasuk jihad, bukan termasuk rukun Islam, ya. Tapi tetap aja kalau sudah waktunya maka wajib gitu kan. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat maka wajib. Sementara itu ya pengorbanannya jauh lebih besar ya. Melakukan amalan sholat jauh lebih mudah. Melakukan zakat jauh lebih mudah dibandingkan harus jihad syar'i. Pengorbanannya besar, perjuangannya besar ya. Maka kalau yang ini saja, amalan pertama saja dia tidak mau lakukan, enggan untuk dilakukan, maka apalagi nanti ketika sudah tiba saatnya melakukan amalan yang kedua. Yang awalnya semangat itu nanti akan menjadi berbalik arah, malah justru tidak semangat. Inilah yang disebutkan di beberapa ayat dari tadi yang kita baca. Ya. Jadi inilah sifat manusia ya yang lalai terhadap apa yang menjadi kewajibannya di saat sekarang. Wa nadhiruhu qauluhu ta'ala, dan yang semisal dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, la in atana min fadlihi, kalau datang karunia Allah kepada kami. Ya, kalau datang karunia dari Allah kepada kami, yakni diberikan nikmat, diberikan rezeki, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Sungguh kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang saleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw hum mu'ridun. Nah, ketika kemudian karunia dari Allah itu datang kepada dia, maka dia menjadi pelit, wa tawallaw, dan akan akan berpaling dari melakukan amalan soleh yang telah dia rencanakan tadi. Wahum mu'ridun, mereka berpaling. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah Subhanahu wa taala munculkan kenifakan, kemunafikan di dalam hati mereka. Wallahu arsyadal ibada ayyakunu abna'a waqtihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada para hamba ya untuk menjadi abna'a waqtihim, menjadi anak-anak dari waktu mereka yang sekarang. Yakni menjadi orang-orang yang fokus pada waktu kita sekarang. Apa kewajiban kita sekarang? Itu kita lakukan. Jangan terlalu panjang angan, malah justru ingin melakukan amalan yang bukan amalan yang wajib sekarang, tapi amalan-amalan lain. Padahal itu belum wajib sekarang, atau bahkan itu bukan amalan wajib secara asalnya itu bukan amalan yang wajib gitu ya. Memang amalan itu bukan amalan yang wajib aslan. Maka kalau kita kemudian ya terbayang-bayang ingin melakukan amalan itu sementara kita lalai terhadap kewajiban kita sekarang, maka ini akibatnya. Ini adalah ini wanti-wanti dari Al-Qur'an ya. Jangan sampai kita seperti ini, karena inilah nanti yang akan menjadi akibatnya. Tadi Ana sudah contohkan terkait menuntut ilmu syar'i. Ana ulangi ya. Ketika kewajiban kita sekarang adalah menuntut ilmu syar'i, bersabar dalam menuntut ilmu syar'i
ya berguru, mencari guru ahlu sunnah yang ilmunya mungkin, maka kemudian ketika kita justru perhatian kita tertuju pada amalan yang itu belum wajib bagi kita sekarang, ngajar itu belum wajib bagi kita sekarang, dakwah belum wajib bagi kita sekarang, berfatwa apalagi, beristihad apalagi, maka jangan kemudian ya yakni terfokuskan ya motivasi kita ke amalan-amalan itu, padahal itu bukan kewajiban kita sekarang. Konsekuensinya nanti apa kalau kita melakukan hal ini? Konsekuensinya nanti adalah kita nggak becus mengerjakan kedua-duanya. Amalan yang kita sekarang wajib, yang wajib bagi kita sekarang yaitu menuntut ilmu syar'i, kita nggak benar ngerjainnya. Kemudian ya ketika nanti ngajar dakwah atau berfatwa juga nggak benar. Jadi sama-sama nggak dapat, sama-sama nggak benar gitu ya, tidak efektif. Ya, contoh misalkan ya yakni memiliki panjang angan, sudah berusaha untuk menginginkan amalan yang kedua tersebut begitu ya. Padahal amalan yang pertama ini belum dia lakukan atau enggan dia lakukan. Ya, seperti contohnya tadi, ingin sekali ngajar dan dakwah dan berfatwa padahal kewajibannya dia saat ini adalah menuntut ilmu syar'i. Di antara contohnya yang akan dia lakukan adalah menjadi pendekar media sosial, menjadi pendekar media sosial, ingin memiliki panggung, ingin mencari panggung, ingin suaranya didengar, ingin berfatwa dan seterusnya, ya. Sehingga apa? Hari-hari dia tersibukkan dengan media sosial, sehingga belajarnya tidak maksimal atau bahkan dia malas untuk belajar gitu ya. Sehingga sama-sama tidak akan dapat. Justru orang-orang yang jadi itu adalah biiznillah, itu adalah orang-orang yang fokus belajar ilmu syar'i, kemudian setelah dia mampu, dia mengerjakan amalan ngajarnya dan amalan dakwahnya itu dengan baik. Wa an yaqumu bil amalil hadir, dan wajib bagi ya orang tersebut, wajib bagi ya para hamba ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, yakni ya wajib untuk yaqumu bil amalil hadir. Laksanakanlah amalan yang saat ini wajib. Ya, wa wadzifatihi, dan apa yang menjadi kewajiban dia, apa yang menjadi pekerjaan dia saat ini. Tsumma idza ja'al amalul akhar sara wadzifatu dzalikal waqt. Ya, maka ketika datang amalan yang lain, tiba sudah saatnya, waktunya untuk mengerjakan amalan yang lain, maka ya sudah, berarti pekerjaannya sekarang beralih dari amalan yang pertama menuju amalan yang kedua. Wastama'atil kal himmatu wal azimatu alaihi. Kalau dia melakukan amalan yang pertama dengan baik, kemudian datang amalan yang kedua, wajib bagi dia amalan yang kedua, amalan yang setelahnya, dan dia kerjakan juga dengan baik, maka dia akan memiliki himmah dan azimah, himmah dan semangat dan tekad yang kuat untuk bisa mengerjakan kedua amalan ini. Wasaral qiyamu bil amalil awwal mu'inan 'ala tsani. Sehingga dia mengerjakan amalan yang pertama itu membantu dia untuk mengerjakan amalan yang kedua. Wa hadzal ma'na fil Qur'ani katsir, dan makna ini di Al-Qur'an itu banyak sekali. Jadi kalau antum membaca kalimat Syekh Sa'di seperti ini, wa hadzal ma'na fil Qur'ani katsir, maka ketika antum membaca Al-Qur'an, maka antum bisa sembari mentadabburi apa saja atau ayat-ayat yang kira-kira membicarakan makna ini, makna kaidah ini. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan, asy-syaqqul awwal min hadhil mas'alah. Sisi pertama, poin pertama dari kaidah ini, dari masalah ini, annal insana yanbaghi lahu ay ya'taniya bil amali alladhi baina yadayhi. Yaitu seseorang itu wajib untuk mengerjakan amalan yang wajib untuk fokus, wajib untuk perhatian pada amalan yang saat ini berada di hadapannya. Alladzi baina yadayhi, ya yakni makna letterleknya yang berada di antara kedua tangannya. Yakni maksudnya berada di depannya, gitu ya. Dan kemudian mikir, Ustadz gimana kalau tangannya di belakang? Berarti baina yadayhi berarti di belakangnya. Yakni ini frase ya ini kata-kata, ini frase yang banyak digunakan oleh orang Arab untuk mengatakan yang sedang berada di hadapan kita. Al-Arabiyyah baina yadayk. Bahasa Arab di hadapan Anda. Ya, yakni ketika antum memegang kitab tersebut, maka Al-Arabiyyah baina yadayk. Bahasa Arab sedang berada di hadapan Anda. Silahkan terserah Anda sekarang mau ngapain, mau buka dan belajar atau
mau meletakkan kitab itu dan kemudian tidak membukanya sama sekali. Li'annal amal alladhi baina yadaik huwa wazifatu waqti. Karena amalan yang sekarang berada di hadapan Anda sekarang ini adalah pekerjaan Anda, ya, pekerjaan kita saat ini. Kewajiban kita saat ini. Ba'dun nasi ifarritu fihi min wajahin. Sebagian orang itu ya lalai dalam masalah ini dari dua sisi. Al-wajhul awwal ayyatasahala wa yatahawan. Sisi pertama adalah yakni dia bermudah-mudahan, ya, dia mengentengkan. Wa yaqulu hadhi masalah basithah. Ini masalah yang ya longgar. Hadza amalun qalil. Ini amalan yang sedikit, ya, bisa dikerjakan nanti-nanti, itu maksudnya begitu ya. Fayudayyu alaihi alwaqt, sehingga itu membuat ya dia menyia-nyiakan waktunya. Sehingga harusnya ini amalan sedikit, amalan kecil, harusnya dia kalau lakukan sekarang langsung selesai, akan tapi dia menyia-nyiakan sehingga menunda-nunda sehingga makin lama tidak kunjung selesai. Fa idza hasarahul waktu ajaza, sehingga ketika kemudian waktu itu menjadi sempit bagi dia, maka dia tidak mampu lagi untuk mengerjakannya. Ini ya bisa diterapkan juga pada masalah deadline, ya Mas saya. Deadline tugas, deadline tugas akhir, ya, deadline skripsi dan seterusnya, tesis. Jadi kalau kita menunda-nunda, menganggap mengentengkan begitu ya, ini bisa dikerjakan nanti-nanti, maka itu tidak akan kunjung dikerjakan. Jadi yang paling efektif adalah setiap harinya kita punya waktu khusus, Anda duduk, Anda kerjakan pekerjaan ini, ya, kemudian itu selesai, insya Allah. Contohnya ya, mengerjakan, ya, ini ketika diminta untuk membuat artikel, ya, 3 artikel misalkan, maka apakah itu bisa selesai atau tidak? Ya, ini itu tergantung pada apakah kita punya waktu untuk Anda duduk, Anda kerjakan waktu, Anda alokasikan waktu setengah jam, 1 jam, itu insya Allah akan selesai. Akan tapi kalau kita tidak melakukannya, maka ya mendekati faida hasarahul waktu. Ketika waktu sudah mulai mendekati akhir bulan, dia aja tidak akan dia bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi ini kaidah buat kita semua. Wa idza ajaza anhu intaqala hadzal amalu min wazifatihi az-zamaniyah ila wazifatil amali tsani. Ketika dia tidak mampu untuk mengerjakannya, maka berpindahlah waktu dari yang mengerjakan amalan pertama menuju amalan yang kedua. Fadhaqa alaih, ya, maka harusnya mengerjakan artikel pertama atau kedua itu sudah pekan-pekan sebelumnya. Sekarang sudah waktunya untuk mengerjakan artikel yang ketiga. Akan tetapi karena sama-sama tidak dikerjakan, sehingga ya dhaqa alaih, sehingga menjadi sempit baginya. Wajaza anil qiyami bihi, sehingga tidak sama-sama tidak bisa dia kerjakan. 1 tidak bisa, 2 tidak bisa, 3 juga tidak bisa. 3 juga tidak bisa. Ini cara yang elegan untuk mengingatkan ya ini kewajiban kita. Wa ala hadza qaulu sahibil hikmah. Maka berdasarkan makna ini, kita bisa memahami perkataan orang yang memiliki hikmah, perkataan orang arif, ya, orang bijaksana. La tuakhir amal al-yaum ila al-ghad. Janganlah menunda-nunda pekerjaan hari ini menuju besok-besok begitu ya. Jangan tunda-tunda pekerjaan yang sekarang menjadi nanti-nanti. Wa ma'aktsaru ma yadhunnu adh-dhann anna hadzal 'amal yasir wa annahu sayakhlusu min. Dan banyak sekali yang dipikirkan oleh orang-orang, yaitu ini amalan mudah, ini amalan sedikit, ya. Ini insya Allah nanti saya khulus minhu, ini insya Allah selesai nanti cepetan, ini dikerjain cepat, ini bisa gitu ya. Tapi summa yatamada bihil amru fayajas, akan tapi kemudian dia menunda-nunda sehingga makin lama menumpuk sehingga dia tidak bisa untuk mengerjakannya. Padahal tadi pikirannya ini amalannya kecil sedikit begitu ya, tapi ya'jas. Wa idza qabala al-insanu hadzal amal wa qama bihi bihimmatin wa nashat wa bada bihi fawran wa lam yatawana fi adrakahu ala suhula wa kana huwa ajadah.
ketika orang tersebut mengerjakan amalan itu, ya, dia mengerjakannya dengan himmah dan nasyat, dengan himmah dan semangat. Kemudian dia mengerjakannya segera dan dia tidak menunda-nunda, maka dia akan bisa mengerjakan amalan tersebut dengan mudah dan dia akan bisa ya mengerjakan amalan itu dengan baik dan dengan sempurna. Wahadhihi taqa'u fil a'malil yaumiyah, dan ini terjadi di amalan-amalan yang itu sifatnya sehari-hari. Taqulu hadza yasir, ini perkara mudah gitu ya. Ini perkara gampang. Ini amalan sehari-hari ini bisa juga dipahami tugas ya. Karena tugas itu idealnya adalah kita selesaikan sedikit demi sedikit hari ini. Misalkan deadline pekan depan, hari ini kita kerjakan bagian ini, besoknya kita kerjakan bagian berikutnya, besoknya kita kerjakan bagian berikutnya lagi dan seterusnya. Demikian pula ya yakni tugas akhir ya deadline-nya ya semester depan atau akhir semester depan atau akhir semester ini, maka ya udah hari ini kita kerjakan ini sebagian, besoknya kita kerjakan sebagiannya lagi, besoknya kita kerjakan sebagian dan seterusnya. Ya. Maka ini kalau kita meluangkan waktu walaupun sedikit setiap harinya untuk mengerjakan amalan-amalan itu, maka insya Allah itu akan mudah terselesaikan dan akan bisa terselesaikan tanpa kita sadari gitu ya. Tiba-tiba sudah selesai saja, alhamdulillah gitu. Tapi kalau ditunda, ya ini gampang, ini nanti aja. Ya ini nanti aja. Nanti ketika baru deadline mendekati, ya 2 minggu lagi, seminggu lagi belum sudah mendekati deadline, maka itu bisa berbahaya, bisa dia tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Hadza yasir, dia berkata terhadap perkara-perkara keseharian, ini perkara gampang. Aktubu hadza insyaallah ba'da qalil. Ini aku tuliskan nanti insyaallah ya. Setelah ini insyaallah nanti ya. Pagi, entar siang, entar siang. Entar siang, entar sore, entar siang. Nanti sore, entar malam, entar malam. Nanti begitu terus. Kapan mau akan diselesaikan? Wa yumdil waqta wa lam taktubhu. Maka waktu akan berlalu dan dia tidak akan bisa menuliskan itu. Tidak akan punya waktu untuk menuliskan itu. Lakin idza amilta wastarah. Lakin idza amilta istarahta. Akan tapi ketika engkau berbuat sekarang, maka engkau akan istirahat kemudian. Wajarib tajid. Ya, maka praktekkan ini kaidah ini, engkau akan menemukan yakni kaidah ini benar. Wantahizil fursah. Ya, gunakan kesempatan dengan sebaik mungkin. Intahaza al-fursah itu adalah mengambil kesempatan, menggunakan kesempatan. Maka ini fi'il amr. Wantahizil fursah. Ambillah kesempatan. Kama qila intahizil fursah innal fursata takunu illam tantahizha ghussa. Ya. Ambillah kesempatan, karena kalau kesempatan itu tidak engkau ambil, maka kesempatan tersebut akan menjadi ghussah. Ghussah itu sesuatu yang kalau antum kemasukan makanan banyak, kemudian makanannya bisa mandek di kerongkongan, itu bisa bahaya, bisa berbahaya. Ya, itu yang namanya ghussah. Jadi intahizil fursah innal fursata takunu illam tantahizha ghussah. Nah, baik. Insyaallah demikian bisa kita sampaikan pada pertemuan kita pagi ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.